Pada puncak kejayaannya, Nazi punya lebih dari 8 juta anggota dan nguasain banyak wilayah di Eropa. Lebih banyak dibanding jumlah penduduk Bogor, Depok, dan Bekasi kalau disatuin. Salah satu kunci kejayaan Nazi adalah pemimpin mereka, Hitler. Di bawah kepemimpinannya, suara buat partai Nazi naik sebanyak 14 kali lipat. Oke, terus pertanyaannya, kenapa Hitler bisa punya banyak banget pendukung? Ternyata Hitler punya resep rahasia buat ningkatin jumlah pengikut secara besar-besaran. Dia jago ngejual diri dan nunjukin seolah-olah dia adalah penyelamat Jerman. Soalnya, waktu itu, ekonomi Jerman lagi lemah dan warganya kesulitan. Selain itu, dia juga bikin kelompok semi-militer di partai Nazi, yang kerjaannya mengintimidasi dan gangguin partai lain pas mereka lagi kampanye. Terakhir, Hitler juga ngelakuin kampanye besar-besaran. Oke, tapi gimana cara Hitler ngelakuin kampanye sampai bisa narik perhatian jutaan orang? Jadi sebenarnya, Hitler itu nggak langsung jago buat ngelakuin kampanye. Dia itu pernah ngabisin waktu bertahun-tahun buat bujuk orang-orang biar masuk ke suatu gerakan, tapi gagal. Tapi terus dia mengevaluasi diri dan nemuin cara jitu kampanye. Pertama, dia nyiptain musuh bersama. Hitler nyiptain kebencian terhadap kaum Yahudi dan nempatin mereka sebagai musuh warga Jerman. Terus, dia juga bikin kebohongan besar yang diulang terus-menerus. Kayak misalnya dibilang kalau ras Arya tuh paling superior. Dia juga sengaja bikin kampanye yang mancing emosi-emosi orang. Dan biar kampanyenya lancar, dia bikin kementerian khusus yang fungsinya buat nyebarin kampanye dalam berbagai bentuk, mulai dari poster, teater, sampai film. Ya, dengan semua cara tadi, Hitler berhasil bikin banyak orang benar-benar tunduk sama dia. Kalau kata ibu filsuf satu ini tuh ada hubungannya sama kondisi masyarakat di Jerman saat itu. Banyak orang yang hidup hanya untuk bikin dan konsumsi produk, bukan berbagi ide dan membentuk komunitas. Orang-orang jadi susah buat ngewujudin potensi diri. Bayangin aja kita kerja terus-terusan dan gak dapet hiburan. Pasti bakal capek dan hampa. Apalagi waktu itu belum bisa scroll medsos buat nonton video lucu kayak sekarang. Nah, akhirnya mereka bakal nyari cara buat penuhin kekosongan tadi. Salah satu caranya dengan tunduk sama penguasa dan gak mempertanyakan kebijakannya. Contohnya kayak yang dialami sama salah satu petinggi Nazi ini, yang terlibat ngilangin nyawa jutaan orang Yahudi. Dia nggak kayak orang yang jahat dan psikopat kayak di film-film. Dia cuma prajurit yang nurut-nurut aja sama perintah atasannya. Ya, kita udah dikasih tahu bahayanya sistem yang bikin orang cuma fokus kerja. Kita jadi gampang dimanipulasi dan ikut-ikutan ngelakuin hal buruk tanpa mikir. Terus harus gimana? Kita bisa coba perbanyak ikut diskusi biar bisa denger banyak pendapat yang berbeda-beda. Dan jangan terlalu gampang percaya informasi yang gak jelas, termasuk yang di-share di grup WhatsApp keluarga. Dan seperti biasa, terima kasih.